Perkenalkan, nama saya Aida Arini. Saya di sini akan menjelaskan tentang investasi di pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan dana dan investor pihak yang memiliki dana untuk melakukan transaksi surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal berfungsi sebagai sarana pendanaan bagi emiten dan sarana investasi bagi masyarakat, serta berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat pasar modal. Yang pertama adalah pasar modal sebagai sumber pembiayaan di mana perusahaan mendapatkan dana segar dari masyarakat yang ekspansi bisnis dan modal kerja. Yang kedua, sebagai wahana investasi, investor yang ingin berinvestasi dengan menempatkan dana selain aset real dengan potensi imbal hasil lebih tinggi. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan besar dengan modal terjangkau, sehingga terjadi pemerataan kepemilikan dan pendapatan, mendorong partisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan, serta meningkatkan transparansi dan profesionalisme manajemen perusahaan karena mereka harus terbuka kepada publik. Dan yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Dan yang terakhir, dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi pelaku pasar maupun investor. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau uang pada suatu aset atau proyek dengan harapan nilainya akan bertambah atau menghasilkan keuntungan di masa depan, berfungsi untuk mengembangkan kekayaan, melindungi nilai uang dari inflasi, dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Dengan pilihan instrumen bervariasi, mulai dari saham, obligasi, dan reksadana yang masing-masing memiliki tingkat resiko dan potensi uang berbeda. Selanjutnya adalah manfaat dari investasi. Yang pertama, mengalahkan inflasi. Investasi membantu menjaga nilai uang agar tidak tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Dengan begitu, daya beli akan tetap terjaga di masa depan. Yang kedua, mencapai tujuan finansial. Investasi adalah alat yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Contohnya adalah untuk dana pensiun, biaya pendidikan anak, membeli rumah, atau bahkan membeli gadget baru. Yang ketiga, kemandirian finansial. Melalui investasi yang bijak, kita dapat membangun fondasi keuangan yang lebih kuat untuk masa depan, terutama saat menghadapi masa pensiun atau kebutuhan tak terduga lainnya. Dan yang terakhir adalah kita mendapatkan pendapat pasif sehingga memberikan sumber penghasilan tambahan tanpa perlu bekerja aktif. Perkenalkan, nama saya Firda Novianti. Apa sih itu saham? Setelah sesi pengenalan investasi, kita akan melanjutkan pembahasan dengan berfokus pada saham yang merupakan salah satu bentuk investasi. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan sebagian modal dalam suatu perusahaan perseroan terbatas, menjadikan pembelinya sebagai pemilik atau pemegang saham sesuai porsi kepemilikan yang memberikan hak atas keuntungan, dividen, dan aset perusahaan. Saham menjadi instrumen investasi populer yang diperdagangkan di pasar modal atau bursa efek untuk mencari keuntungan jangka panjang melalui capital gain atau kenaikan harga dan dividen, serta membantu perusahaan mendapatkan modal.
Selanjutnya ada konsep dasar saham. Di sini ada strukturnya saham dari perusahaan yang butuh modal, terus menjual sebagian kepemilikannya, terus dijual ke investor dan perusahaan mendapatkan modal. Nah, contoh di sini adalah saham mewakili kepemilikan sebagian dalam suatu perusahaan yang memberikan klaim atas pendapatan dan asetnya. Seiring naik atau turunnya nilai perusahaan, nilai sahamnya pun ikut naik. Saham umumnya dibeli dan dijual secara elektronik melalui bursa saham. Selanjutnya, kenapa sih harus saham? Kenapa harus saham itu adalah karena dia mudah terjangkau dan menguntungkan asal tahu caranya. Nah, mudah yang dimaksud itu karena banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi dan ada online trading. Sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit untuk melakukan pemantauan, dan tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi. Terjangkau itu mulai dari 100.000 setiap bulan dan tidak membutuhkan modal yang besar. Selanjutnya menguntungkan di investasi ini ialah karena investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Investasi di pasar modal bukan judi dan tidak memiliki risiko yang tinggi. Selanjutnya ada metodologi perhitungan indeks saham. IHSG sama dengan total kapitalisasi pasar saham konstituen saat ini dibagi dengan total kapitalisasi pasar pada tanggal dasar dikali 100. Di sini nilai pasar itu adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham yang tercatat. Selanjutnya nilai dasar itu adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada hari dasar. Contoh saham yang ada di Indonesia. Contoh saham yang ada di Indonesia adalah PT Antam. PT Antam yaitu PT Aneka Tambang Tbk bergerak di sektor pertambangan dan mineral dengan bisnis inti mencakup nikel, ferronikel, biji nikel, emas, batangan, perak, permurnian logam mulia, serta bauksit dan alumina. Sebagai bagian dari holding BUMN Mine ID, perusahaan ini terintegrasi secara vertikal dari eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran komoditas tersebut yang IPO pada tanggal 27 November tahun 1997. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifki Sofwan Najis dari kelas 04 SAKM 002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan menyampaikan tentang pengertian, manfaat, dan konsep dasar obligasi. Sebelumnya, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau kasih untuk mengumpulkan dana, di mana pemegang obligasi bertindak sebagai kreditur yang meminjamkan uang. Sebagai imbalannya, pemegang obligasi akan menerima pembayaran bunga kupon secara berkala dan pengembalian pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat obligasi. Manfaat obligasi itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, pendapatan tetap kupon. Yang kedua, potensi capital gain. Dan yang ketiga, stabilitas dan risiko lebih rendah. Yang keempat, kemudahan berinvestasi. Yang kelima, pendapatan pasif bulanan. Nah, apa sih manfaat utama obligasi itu? Yang pertama itu kan ada pendapatan tetap kupon. Investor menerima pembayaran bunga secara rutin, misalnya bulanan atau tahunan. Selama masa berlaku, obligasi ini dapat memberikan aliran pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi. Dan yang kedua di sini ada potensi capital gain. Anda bisa menjual obligasi sebelum jatuh tempo di pasar sekunder untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual yang lebih tinggi dari harga beli.
Ini seringkali memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi dari deposito. Dan yang ketiga itu stabilitas dan risiko lebih rendah. Apa sih stabilitas dan risiko lebih rendah itu? Dibandingkan saham, obligasi umumnya dianggap lebih stabil dan memiliki risiko yang lebih rendah. Ini karena penerbit, pemerintah atau perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kupon dan pokok pinjaman kembali pada saat jatuh tempo, serta ada jaminan dari pemerintah untuk obligasi pemerintah. Dan yang keempat ada kemudahan berinvestasi. Nah, di sini yang keempat itu eh, berinvestasi di obligasi yang bisa dilakukan dengan modal yang relatif kecil dan dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi perbankan digital tanpa harus pergi ke kantor cabang. Dan yang terakhir, yang kelima itu pendapatan pasif bulanan. Pembayaran kupon yang berkala setiap bulan dapat menciptakan sumber pendapatan pasif bagi Anda setiap nasabahnya. Selanjutnya ada konsep dasar obligasi. Apa sih itu konsep dasar obligasi dan seperti apa sih contohnya? Nah, di sini saya ngambil contoh dari PT Bangunan Nusantara. Penerbit dokumen yang mereka sebut obligasi. Obligasi ini pada dasarnya adalah surat perjanjian utang jangka panjang. Perusahaan adalah peminjam dan Anda sebagai investor adalah pemberi pinjamannya. Di sini ada contohnya itu isi kontrak obligasi. Setiap lembar obligasi yang dijual kepada Anda memiliki 3 janji utama yang tertulis di dalamnya. Semisalnya nih, ini nilai nominalnya, jumlah uang yang dipinjamkan dan harus dibayarkan kembali, misalnya 1 juta. Jatuh tempo, kapan uang pokok pinjaman akan dibayar kembali, misalnya 3 tahun. Kupon, bunga, atau imbalan hasil yang akan dibayarkan secara berkala, misalnya 8% per tahunnya. Nah, itu contoh konsep dasar obligasi. Contoh kecilnya ya, teman-teman. Reksadana. Reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang paling populer bagi investor pemula karena konsepnya yang sederhana, patungan modal dan dikelola secara profesional. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal investor untuk kemudian diinvestasikan kembali dalam berbagai aset keuangan seperti saham, obligasi, atau deposito oleh manajer investasi (MI). Sistem reksadana bekerja berdasarkan kolaborasi 3 entitas kunci. Yang pertama investor, yang kedua manajer, yang ketiga bank kustodian (BK). Selanjutnya ada manfaat reksadana. Di sini manfaat utama reksadana yang pertama diversifikasi otomatis. Dana disebarkan ke berbagai aset, saham, obligasi, dan lain-lain sehingga mengurangi risiko investasi tunggal. Yang kedua dikelola secara profesional. Manajer investasi berlisensi mengelola dana memanfaatkan keahlian mereka dalam memilih aset terbaik. Yang ketiga modal awal terjangkau. Bisa mulai berinvestasi dengan jumlah kecil, memungkinkan akses ke pasar yang mungkin mahal jika diakses secara individu. Yang keempat, likuiditas tinggi dapat mencairkan investasi Anda kembali menjadi uang tunai relatif cepat, biasanya dalam beberapa hari kerja. Dan yang terakhir, kemudahan akses. Reksadana tersedia luas melalui bank, agen penjualan, dan platform online, membuatnya mudah dijangkau oleh investor dari berbagai latar belakang. Baik, yang terakhir ada konsep dasar reksadana. Konsep dasar reksadana adalah pengelolaan dana dari banyak investor yang dikumpulkan dalam satu wadah lalu diinvestasikan ke berbagai instrumen oleh manajer investasi MI secara profesional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.